Sistem Super Devouring. Bab 91, Rencana Pertumbuhan Monster. Tidak apa-apa. Guan Yulan menggelengkan kepalanya sedikit. Oke. Ye Xuan berkata, dan kemudian dia langsung menukar beberapa barang dari sistem melahap dan mengeluarkannya. Padahal isinya tidak banyak, hanya sebungkus bubuk obat yang khusus dipakai untuk membudidayakan monster. Itu dapat meningkatkan fisik monster dan menaikkan level mereka. Demi Guan Yulan, Ye Xuan menghabiskan banyak uang. Paket bubuk obat ini membuatnya kehilangan 10 poin telan. Beri dia ini dulu. Ye Xuan mengeluarkan semangkuk air lagi, lalu mencampurkan sebungkus bubuk obat dengan air tersebut, lalu dengan hati-hati memberikannya kepada anak serigala kecil itu menggunakan sendok kecil. Anak kecil yang beruntung, kau telah meminum sesuatu yang bernilai 10 poin melahap. Mulai sekarang, gurumu akan dipanggil Guan Yulan. Jika kau berani mengkhianatiku, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Ye Xuan berpikir dalam hati. Nama paket bubuk obat ini juga aneh, disebut Monster Growth Plan, dan ini baru tahap pertama, akan ada tahap kedua, tahap ketiga, dan seterusnya di masa mendatang. Namun, kita harus menunggu sampai anak serigala kecil ini tumbuh ke tingkat binatang roh. Awalnya, setelah serigala perak bulan melolong mencapai usia dewasa, ia paling-paling hanya menjadi binatang iblis tingkat 8, tetapi setelah memakan benda ini, ia mungkin bisa tumbuh menjadi binatang spiritual. Ada juga banyak hal dalam sistem melahap yang mendorong pertumbuhan, yang dapat memungkinkan monster tumbuh hingga ukuran dewasa dalam waktu singkat. Namun, barang-barang ini sangat mahal, dan Ye Xuan enggan menghabiskannya. Yang terpenting adalah dia tidak mampu membelinya. Begitu saja, Guan Yulan mendapat hewan peliharaan monster baru, seekor anak serigala kecil yang matanya belum terbuka. Setelah minum bubuk itu, ia pun tertidur, tetapi napasnya jelas jauh lebih kuat dan ia tidak lagi begitu lemah. Anda dapat memberinya nama. Guan Yulan berkata kepada Ye Xuan sambil melihat anak serigala kecil yang tertidur dalam pelukannya. Nama. Ye Xuan juga tercengang saat mendengar ini. Dia pandai sekali memberi nama. Nasi goreng telur, nasi iga babi, pangsit, bola ketan, Yuan Xiao. Ketika Ye Xuan membacakan nama-nama ini satu persatu, Guan Yulan tidak dapat menahan tawanya. Mengapa kamu hanya tahu cara makan? Guan Yulan memutar matanya, merasa tidak berdaya. Tidakkah kamu berpikir makanan mudah diingat? Ye Xuan bertanya balik. Banyak orang yang menamai produk mereka dengan nama makanan, seperti beberapa penulis daring, Tianchan Tudou, 3 Spoons of Sugar, Eat Tomatoes, dan lain sebagainya. Namun, pada saat ini, sebuah nama tiba-tiba terlintas di benaknya. Panggil saja dia Whisper. Ye Xuan berkata tanpa berpikir. Dia teringat pada sebuah perlengkapan dari permainan di kehidupan sebelumnya. King Yu. Guan Yulan membacanya sekali dan menurutnya tidak buruk karena ada juga karakter Yu dalam namanya. Baiklah, mari kita gunakan yang ini. Guan Yulan mengangguk. Namun detik berikutnya, Ye Xuan memikirkan pertanyaan lain. Apakah anak serigala kecil ini jantan atau betina? Kalau betina, tidak apa-apa. Tetapi jika dia laki-laki, beberapa urat muncul di dahi Ye Xuan. Apakah ini termasuk mengundang serigala ke dalam rumah? Kali ini, Ye Xuan tidak melahap tubuh serigala perak bulan melolong dan anaknya yang sudah mati. Sebaliknya, ia menggali lubang di luar gua dan menguburnya. Setelah selesai, mereka berdua duduk di pintu masuk gua. Guan Yulan memeluk King Yu yang belum membuka matanya dan mengusap lembut dengan jari-jarinya yang seperti daun bawang. Tiba-tiba, gadis dalam pelukannya bergerak, membuka mulut kecilnya, dan mengeluarkan suara yang sangat halus, yang hampir meluluhkan hati Guan Yulan. Segera setelah itu, King Yu membuka matanya dan melihat Guan Yulan. Sial, matanya terbuka tak lama setelah ia lahir. Ye Xuan terkejut. Meskipun dia tidak tahu tentang serigala, butuh waktu lebih dari seminggu bagi seekor anak anjing untuk membuka matanya. Tampaknya rencana pertumbuhan monster itu memiliki beberapa atribut tersembunyi. Saya tidak tahu berapa tahun lagi yang dibutuhkan agar anak serigala bisa dianggap dewasa. Ye Xuan melirik Guan Yulan dan menemukan bahwa matanya penuh dengan kebaikan. Tampaknya dia sangat menyukai anak serigala kecil ini. Retakan. Pada saat ini, telinga Ye Xuan bergerak. Dia mendengar sedikit suara, seperti suara daun yang diinjak.
Apakah itu manusia atau monster? Namun, Yesuan tidak terlalu mempedulikannya. Lagi pula, ini baru pegunungan ke-13, dan di sana paling banyak ada monster tingkat ke-8. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan kesulitan menghadapi monster tingkat 9, apalagi monster tingkat 8. Suara itu semakin dekat, dan Yesuan menahan napas dan berkonsentrasi. Ia tahu bahwa yang datang itu adalah manusia, bukan monster, sebab selain suara langkah kaki, terdengar pula suara percakapan. Sial, akhirnya kita melihat kristal, tapi kita kehilangannya. Sungguh malang. Saudaraku, kristal bermutu rendah itu pasti palsu, jangan khawatir. Omong kosong, jika itu adalah kristal bermutu rendah, apakah kita harus mengejarnya sekeras itu? Tapi kita kehilangannya. Dua orang berjalan ke arah Yesuan berdampingan dengan senjata di tangan, tetapi mereka tidak memperhatikan Yesuan. Sebaliknya, mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Ketika Yesuan mendengar ini, hatinya hancur. Dalam perjalanannya ke sini, dia juga mendengar banyak berita tentang batu kristal. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi di 18 pegunungan Lianyun, tetapi banyak serigala dengan liontin di leher mereka bermunculan, menarik sejumlah besar prajurit untuk masuk. Beberapa orang benar-benar mendapat kristal. Tentu saja, beberapa di antaranya palsu. Kristal yang cacat bernilai 1 juta tael perak, namun jika Anda mendapatkan kristal yang kualitasnya lebih rendah, nilainya akan mencapai 100 juta tael perak. Kali ini, Yesuan juga punya ide yang sama, tetapi dia kurang beruntung dan tidak bertemu dengan serigala iblis dengan liontin yang tergantung di lehernya. Kakak, ada seseorang di sini. Pada saat ini, pria yang sedikit lebih pendek di antara keduanya menemukan Yesuan tidak jauh dari sana. Pria jangkung itu meliriknya dan mendengus, kurasa dia datang ke sini untuk mencari kristal. Dia bahkan membawa seorang anak ke pegunungan ke-13. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara hidup atau mati. Pria pendek itu menatap Guan Yulan dalam-dalam, tersenyum, dan berbisik, "Kakak, wanita ini cukup cantik." "Hei, bukankah itu anak serigala?" Anak serigala. Mata pemuda jangkung itu terpaku. Dia mengira Guan Yulan sedang menggendong bayi, tapi dia tidak menyangka kalau bayi itu adalah anak serigala. Kalau dilihat-lihat, itu anak serigala perak bulan melolong, dan lahir belum lama ini. Kata lelaki pendek itu, lalu tiba-tiba menoleh ke arah lelaki tinggi itu dengan pandangan rakus. Mayat serigala perak bulan melolong paling banyak bernilai beberapa ratus ribu tael perak, tetapi yang baru lahir dapat dijual seharga 2 hingga 3 juta. Mata lelaki jangkung itu berbinar, dan jelas terlihat bahwa ia mempunyai niat membunuh. Namun, sebelum mereka sempat membuka mulut, Yesuan, yang berada lebih dari 10 meter jauhnya, bertanya, "Kalian berdua, apakah kalian ingin membunuh orang dan mencuri harta karun?" Membunuh orang dan mencuri harta karun sering terlihat di alam liar, jadi di alam liar, Anda perlu menyembunyikan kekayaan Anda. Namun, Yesuan tidak takut. "Haha, sekarang setelah kita ketahuan, kita tidak ingin berpura-pura lagi. Nak, aku akan memberimu kesempatan. Selama kamu menyerahkan anak serigala kecil itu kepadaku, kamu bisa selamat." "Bagaimana?" Pria jangkung itu berkata sambil berjalan. Sistem Super Devouring. Bab 92 Menelan Kristal. "Saudaraku, masih ada wanita itu." Pria pendek itu mengingatkan dengan suara rendah. "Oh ya, dan kamu harus meninggalkan istrimu untuk menemani kami sebentar." Ada dua warna berbeda di mata pria jangkung itu. Mendengar kata istri, wajah Guan Yulan langsung memerah. Namun saat mendengar kalimat kedua, niat membunuh memenuhi hatinya, dan kekuatan spiritualnya pun melonjak, siap menyerang kapan saja. "Oh, kamu masih di tingkat ke-8 awal seni bela diri. Mungkinkah kamu murid dari keluarga atau sekte tertentu?" Pria jangkung itu sedikit terkejut dan berkata sambil tersenyum, "Tapi kekuatan sebesar ini tidak akan berguna di hadapan kita." Keduanya merupakan pendekar bela diri tingkat menengah ke-8. Bagaimana mereka bisa takut pada wanita seperti Guan Yulan? "Kalian berdua, coba lihat punyaku." Yesuan tersenyum, tidak lagi menahan napas. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, kedua pria itu merasakan tekanan yang tidak terlihat. Sangat kuat, ini jelas merupakan seni bela diri tingkat ke-9.
Aku tidak menyangka bahwa anak ini adalah seniman bela diri tingkat ke-9. Pria jangkung itu juga terkejut. Kakak, dia pasti dibesarkan dengan sangat baik oleh keluarga tertentu, dan dia pasti memiliki banyak hal yang baik. Tubuh lelaki pendek itu bergetar, tetapi dia masih menunjukkan ekspresi rakus. Anak-anak dari keluarga besar pasti memiliki banyak hal yang baik, dan mereka mungkin bisa mendapatkan beberapa salinan seni bela diri. Mereka semua hidup di ujung tanduk, dan tempat ini berada di alam liar, jadi tentu saja mereka tidak takut dengan kekuatan di belakang Yesuan. Ya, tampaknya perjalanan ini bermanfaat. Pria jangkung itu mengangguk. Menurut pendapatnya, Yesuan hanya memiliki wilayah yang kosong. Setelah melihat ekspresi kedua pria itu, Yesuan berkata tanpa daya, sepertinya kalian berdua sudah siap mati. Kalau begitu. Sebelum dia selesai berbicara, pria jangkung itu memarahi, kalian sangat sombong, biarkan aku. Begitu pula, dia disela sebelum menyelesaikan kata-katanya. Klik. Tiba-tiba terdengar suara renyah yang tidak dapat dijelaskan. Pria pendek itu melirik dan mendapati Yesuan sudah datang ke sisi mereka. Yesuan meninju tenggorokan lelaki jangkung itu, dan lelaki jangkung itu memuntahkan darah, matanya melotot seolah-olah hendak copot. Si lelaki pendek mendapat firasat buruk dalam hatinya, lalu ia melihat kakak laki-lakinya terjatuh ke belakang. Celepuk. Pria jangkung itu terjatuh ke tanah dengan mata terbuka lebar. Dia sudah meninggal. Tidak bagus. Pria pendek itu tak lagi peduli dengan kesedihannya dan buru-buru berbalik, tetapi sesaat kemudian, tubuhnya bergetar hebat. Yesuan telah tiba di depannya selangkah lebih maju darinya. Retakan. Terdengar suara keras lagi, dan lelaki pendek itu pun terjatuh ke tanah dan tewas seketika. Yesuan tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Karena mereka berani mengalihkan perhatian kepada mereka, mereka pantas mati. Coba saya lihat apakah kamu punya barang bagus. Yesuan menggeledah jasad kedua pria itu. Mereka berdua merupakan seniman bela diri tingkat 8, jadi mereka pasti punya beberapa kemampuan bagus. Seperti dugaan Yesuan, dia benar-benar menemukan sebuah tas kain kecil pada pria jangkung itu, dan di dalamnya tergeletak kristal dengan tenang. Ini adalah pertama kalinya Yesuan melihat kristal. Total ada 3 kristal bundar. Yulan, apa 3 kristal ini? Yesuan tiba-tiba berbalik dan bertanya. Itulah pertama kalinya ia melihat kristal. Kristal kualitas rendah berbentuk bulat, kristal kualitas rendah berbentuk berlian, dan kristal kualitas sedang berbentuk segitiga, jelas Guan Yulan. Jadi begitulah adanya. Artinya, ketiga kristal ini merupakan kristal inferior, dan nilai totalnya adalah 3 juta tael perak. Biarkan saya melihat apakah kristal ini dapat ditelan langsung. Pikiran Yesuan bergerak, dan 3 kristal di tangannya lenyap seketika. Kristal, bisa langsung ditelan. Haha, ternyata berhasil. Jadi aku tidak perlu keluar dan membeli barang lagi di masa mendatang. Yesuan sangat gembira, karena sebelumnya dia pernah mencoba menelan perak dan emas, tetapi tidak ada pengaruhnya sama sekali. Membunuh orang demi harta karun hanyalah kejadian kecil, namun kejadian itu juga membuat Yesuan menyadari bahwa anak serigala kecil ini adalah masalah yang sulit. Yulan, aku akan menyelami lebih dalam sekarang, mengapa kamu tidak kembali ke Sekte Liu Yun terlebih dahulu? Yesuan tiba-tiba berbalik dan bertanya. Di antara 18 pegunungan Lianyun, beberapa pegunungan terakhir memiliki monster tingkat ke-9 dan bahkan monster tingkat ke-10. Guan Yulan hanya berada pada level awal ke-8 seni bela diri, dan Yesuan tidak bisa membiarkannya mengambil risiko apapun. Kalau begitu aku akan menunggumu di luar. Guan Yulan juga menyadari bahwa kekuatannya tidak cukup. Jika dia mengikuti Yesuan, itu hanya akan menjadi beban untuk Yesuan, jadi dia tidak memaksanya. Oke. Yesuan mengangguk, tetapi masih mengingatkan Guan Yulan untuk berganti pakaian dengan Sekte Liyun. Setelah itu, dia mengantar Guan Yulan ke pegunungan yang aman dan kemudian dia mulai masuk lebih dalam. Dimulai dari pegunungan ke-15, monster tingkat ke-9 akan muncul. Target Yesuan adalah ular api, yang berada di sudut pegunungan ke-16. Setelah mengantar Guan Yulan pergi, Yesuan berjalan cepat dan dalam waktu kurang dari setengah hari, dia tiba di daerah terik pegunungan ke-16. Suhu di sini sangat tinggi. Konon katanya banyak ular piton api yang hidup di sini.
Sebaiknya berhati-hati. Ye Xuan menginjak tanah yang panas dan merasakan panas bahkan di sepatu botnya. Untungnya, kulitnya relatif tebal, jadi tidak banyak terpengaruh. Ye Xuan belum pernah melihat monster di tanah yang membara, seperti ular piton api, babi api, del. Esensi dan darah mereka juga berguna bagi Ye Xuan. Ye Xuan mencari di tempat yang panas itu untuk waktu yang lama dan akhirnya menemukan seekor ular piton merah raksasa. Meskipun ular piton itu tidak terbakar, ia dapat membakar tanah dimanapun ia lewat. Ini adalah monster tingkat ke-9, ular piton api. Panas sekali, ayo kita akhiri ini dengan cepat. Ye Xuan bergumam pada dirinya sendiri, dan langsung berubah menjadi bayangan, bergegas menuju ular piton api. Seni bela diri tingkat 9, telapak King Yu. Sebuah tangan yang kuat dan bertenaga menamparkan sisik-sisik ular piton api yang berwarna merah menyala, dan seketika itu juga tubuh ular piton api itu terpental mundur. Ular piton api itu tiba-tiba diserang, dan segera membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Ye Xuan. Keluar. Tanpa diduga, Ye Xuan memukulnya dengan pukulan kait, yang menyebabkan kepalanya putus. Serang ular itu pada titik 7 incinya. Ye Xuan diam-diam menghitung dalam benaknya, lalu dia membombardir ujung 7 inci ular piton api itu. Titik 7 inci pada ular merupakan jantungnya. Ye Xuan masih menggunakan metode telapak tangan yang fleksibel, sehingga sisik ular yang keras tidak memiliki banyak efek perlindungan. Dalam waktu 5 detik, ular piton api itu mati di tempat. Namun, kulit ular yang keras ini juga membutuhkan banyak usaha dari Ye Xuan. Setelah lebih dari 10 menit, Ye Xuan akhirnya mengeluarkan empedu ular piton api. Empedu ular merah ini sebesar kepalan tangan dan dipegang di tangan Ye Xuan seperti jeli. Aneh sekali kalau kantong empedu ular juga panas. Ye Xuan mengeluh, lalu memasukkan empedu ular ke dalam ruang pelahap dan melahap tubuh ular piton api. Sistem Super Devouring. Bab 93 Inspektur Kekaisaran. Bagus sekali, 500.000 untuk 1. Jika aku membunuh 10, jumlahnya akan menjadi 5 juta. 100 akan menjadi 50 juta. 1000 akan menjadi 500 juta. Memikirkan hal ini, mata Ye Xuan mulai bersinar. Ternyata membunuh monster untuk naik level lebih bisa diandalkan. Namun, ular piton api ini adalah monster tingkat ke-9 dan tidak ditemukan di mana-mana. Jika tidak, Ye Xuan pasti akan mencapai tingkat ke-10 seni bela diri di pegunungan Lianyun 18. Lingkungan di sini cukup keras, bahkan lebih buruk daripada di padang pasir, jadi setelah Ye Xuan menyelesaikan misi pelatihannya, dia langsung meninggalkan tempat yang panas terik ini. Monster tingkat ke-9 relatif langka, jadi Ye Xuan langsung meninggalkan pegunungan ke-15 dan kembali ke wilayah monster tingkat ke-8. Pada saat ini, esensi darah monsternya Cao telah menembus angka 200, dan dia masih berjarak 800 dari garis keturunan 1000 binatang. Namun, saat Ye Xuan kembali ke pegunungan ke-12, sekelompok bayangan hitam tiba-tiba terbang melintasi langit. Hei, itu sekelompok monster burung. Ye Xuan merasa aneh, karena ada 4 atau 5 spesies dalam kelompok monster burung ini. Bagaimana berbagai jenis monster dapat dicampur menjadi satu? Lupakan saja, aku akan tembak kalian semua. Ye Xuan tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya mengeluarkan busur awan patah dan mulai menembak. Level ketiga dari Chaos Star Arrow, lakukanlah. Berdengung. Dengan suara teredam, sebuah anak panah menembus kehampaan. Tiba-tiba anak panah spiritual itu terbagi menjadi 9 dan melesat langsung ke kawanan burung. Tiba-tiba 4 atau 5 monster burung terkena panah dan jatuh. Pada saat ini, elang terdepan menoleh, menjerit keras ke arah langit, lalu memimpin seluruh kawanan burung terbang menuju Ye Xuan. Lebih dari 30 monster menukik ke arah Ye Xuan. Tapi Ye Xuan tidak terburu-buru. Dia menarik busurnya dan meneruskan serangan. Dia telah meningkatkan Chaos Star Arrow ke tingkat ketiga, yang berarti 9 anak panah dapat ditembakkan sekaligus, dan dalam 1 detik, Ye Xuan dapat menarik busur 2 atau 3 kali. Dengan kata lain, Ye Xuan dapat menembakkan lebih dari 20 anak panah dalam 1 detik. Sebelum kelompok monster burung ini menukik ke bawah, sebagian besar dari mereka telah terbunuh, dan hanya beberapa yang kuat yang tidak terluka. Pada saat ini, Ye Xuan akhirnya tergerak,
karena dia menemukan bahwa di antara 6 monster yang tersisa, 3 di antaranya adalah monster tingkat 9. Memangnya kenapa kalau ada 3 monster tingkat 9? Bahkan kalau ada 10, aku akan menembak mereka semua. Ye Xuan tidak menghindar, tetapi hanya berdiri di sana dan terus menyerang. Tiba-tiba, elang terdepan menukik ke bawah, dan cakarnya yang tajam langsung menuju kepala Ye Xuan. Keluar. Menghadapi cakar ini, Ye Xuan tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya dan meninju. Ledakan. Tinju itu menembus cakarnya dan mengenai tubuh elang secara langsung, menjatuhkannya. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Xuan segera menarik busurnya dan menembakkan anak panah penghancur bintang. Anak panah peledak bintang yang dibentuk oleh energi spiritual yang kuat meledak di depan elang. Kekuatan tumbukan yang dahsyat langsung membuat mulut elang itu bengkok. Elang itu menjerit kesakitan, tetapi pada saat ini, 9 sinar dingin menyambar dan langsung menembus tubuhnya. Pertahanan monster burung tidak kuat, dan panah bintang kekacauan dengan mudah menembus pertahanan mereka. Bahkan salah satu anak panah tersebut menembus jantung elang. Celepuk. Elang itu mati seketika dan jatuh dengan keras ke tanah. Melihat ini, 5 monster lainnya meraung dan menerkam ke arah Ye Xuan. Akan tetapi, mereka sama sekali tidak bisa menimbulkan ancaman apapun terhadap Ye Xuan. Setelah lebih dari 10 detik, mereka semua menjadi 5 mayat. Sekelompok hampir 40 monster dengan mudah dibantai oleh Ye Xuan sendirian, termasuk 3 monster tingkat 9. Kalau ada orang yang hadir pada saat ini, mereka pasti akan sangat terkejut sampai tidak bisa berkata apa-apa. Mungkinkah begitu banyak mayat di lantai benar-benar ditinggalkan di sana oleh satu orang? Namun, saat ini, selain Ye Xuan, sebenarnya ada orang lain yang hadir. Pah, pah, pah. Tepat saat Ye Xuan hendak melahap semua mayat monster, serangkaian suara teredam tiba-tiba datang dari samping. Kelihatannya ada yang bertepuk tangan. Mendengar ini, saraf Ye Xuan yang baru saja rileks, langsung menegang lagi dalam sekejap. Dia bahkan tidak menyadari ada orang di sekitarnya. Anak muda, kamu sangat kuat. Suara seorang pria datang dari tidak jauh. Ye Xuan berbalik dan melihat seorang pria parubaya berpakaian putih berjalan ke arahnya perlahan. Oh tidak, cincin Qian Kun telah terbongkar lagi. Ekspresi Ye Xuan membeku, karena dia tiba-tiba mengeluarkan busur awan patah tadi. Kalau orang ini ada di sini pagi-pagi, maka dia pasti melihatnya. Pria parubaya itu tidak bergerak mendekat dan akhirnya berhenti 30 meter dari Ye Xuan. Dia melihat lebih dari 40 mayat di tanah dan berkata sambil tersenyum, "Anak muda, kamu masih sangat muda, tetapi kamu memiliki kekuatan seperti itu. Aku ingin tahu dari mana asalmu." Tuan, ketika Anda bertanya tentang latar belakang seseorang, apakah Anda menyebutkan nama Anda terlebih dahulu? Ye Xuan bertanya balik. Haha, aku lupa, perkenalkan namaku Ouyang Ming, Inspektur Kabupaten Nanlin, Kekaisaran Suanyang. Kata pria parubaya itu sambil tersenyum. Kekaisaran Suanyang, Kabupaten Nanlin, Inspektur. Ketiga kata ini relatif asing bagi Ye Xuan dan dia jarang mendengarnya, tetapi itu tidak berarti Ye Xuan tidak mengetahuinya. Tempat di mana dia berada saat ini adalah Kabupaten Nanlin, Kekaisaran Suanyang, tetapi yang mengejutkan Ye Xuan adalah 3 kata, Inspektur. Pria parubaya di depannya sebenarnya adalah Inspektur Kekaisaran. Tahukah kau, ini adalah level yang sama dengan seorang pangeran, sebuah posisi kekaisaran yang setara dengan Pangeran Nanlin. Sial, aku bertemu dengan seorang pejabat. Ini terlalu palsu. Aku bisa bertemu seseorang yang berpangkat seperti pangeran di desa terpencil ini. Ye Xuan merasa itu luar biasa. Tentu saja, dia juga memiliki beberapa keraguan dalam hatinya. Namaku Ye Xuan, mentor Sekte Liyun. Ye Xuan berkata sambil mengepalkan tangannya. Oh. Ouyang Ming juga terkejut setelah mendengar ini. Tentu saja, dia pernah mendengar tentang Sekte Liyun, tetapi dia belum pernah mendengar tentang mentor yang begitu muda. Namun, dia baru saja menyaksikan kekuatan Ye Xuan dengan matanya sendiri, dan tidak ada keraguan tentang itu. Sepertinya aku kurang pengetahuan. Ouyang Ming menertawakan dirinya sendiri, tetapi pandangan aneh muncul di matanya. Ye Xuan menatap pria itu dan bertanya, "Permisi, Inspektur Jenderal, apakah ada hal lainnya?" Sejak awal,
dia sudah waspada. Meskipun pihak lainnya merupakan pejabat tinggi kekaisaran, ini terjadi di hutan belantara, dan sudah jelas bahwa ia akan membunuh orang dan merampok harta karun. Terlebih lagi, cincin Qian Kun tidak ternilai harganya, dan nilainya cukup tinggi untuk membuat saudara saling membunuh. Yang paling penting adalah dia tidak mengetahui kekuatan inspektur ini, tetapi dia merasa bahwa pihak lain sangat kuat, luar biasa kuat. Haha, jangan gugup, adik kecil. Aku tidak bermaksud jahat. Baru saja aku melihat bahwa kamu sangat pandai memanah dan levelmu tidak rendah. Aku hanya kebetulan mengalami beberapa masalah, jadi aku ingin meminta bantuanmu. Kata Ouyang Ming. Membantu. Candaan. Ouyang Ming mampu menjadi inspektur kekaisaran, jadi kekuatannya pasti luar biasa. Ye Xuan hanya berada di tingkat ke-9 seni bela diri. Bantuan apa yang bisa dia berikan padanya? Sistem Super Devouring. Bab 94 Bantuan. Lari. Ye Xuan tidak menjawab pihak lain, berbalik dan pergi, dan dia menggunakan seni bela diri tingkat 10 dari Sekte Liyun, teknik tubuh mengambang. Ye Xuan menghabiskan lebih dari 100 poin melahap untuk mempelajari teknik tubuh mengambang ini. Setelah mempelajarinya, ketika dia berlari, seluruh tubuhnya tampak melayang, dan dia hanya menyentuh tanah dengan jari-jari kakinya, dan kecepatannya sangat cepat. Kali ini, Ye Xuan bertekad untuk melarikan diri, karena dia tahu bahwa jika Ouyang Ming punya niat buruk terhadapnya, dia akan mati, jadi lebih baik melarikan diri terlebih dahulu. Namun, dia baru saja berbalik dan belum berlari beberapa langkah ketika sebuah bayangan tiba-tiba muncul di depannya. Itu sebenarnya Ouyang Ming. Telapak tangan King Yu. Ye Xuan terkejut dan segera melancarkan serangan telapak tangannya. Dia mengerahkan segenap tenaganya untuk menyerang dan dia memperkirakan tak seorang pun yang berada pada level yang sama akan mampu menahannya. Namun, Ouyang Ming di depannya tidak menghalangi atau menghindar, dan telapak tangan Ye Xuan langsung mengenai bahunya. Ledakan. Kekuatan spiritual Ye Xuan langsung tersebar dan kemudian menghilang. Bagaimana ini mungkin? Ye Xuan tidak dapat mempercayainya. Mengapa kekuatan spiritualnya tiba-tiba menghilang saat menyentuh tubuh Ouyang Ming? Saat berikutnya, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas dalam benaknya. Pertahanan jiwa sejati. Apa yang digunakan pihak lain bukanlah kekuatan spiritual, tetapi roh sejati. Ouyang Ming ini sebenarnya adalah ahli alam roh sejati yang kuat. Adik kecil, tahukah kau berapa levelku? Jangan khawatir, aku tidak punya niat jahat padamu. Jika aku benar-benar ingin membunuhmu, kau pasti sudah mati sejak lama. Ouyang Ming berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, hati Ye Xuan hancur. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan seorang ahli alam roh sejati yang kuat di pegunungan Lianyun 18. Namun, kata-kata Ouyang Ming juga membuatnya jauh lebih tenang. Memang, jika pihak lain ingin membunuh orang dan mencuri harta karun itu, dia mungkin sudah lama meninggal dan tidak akan berdiri di sana dan menerima telapak tangannya. Tuan Ouyang, saya minta maaf atas kesalahan saya. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Ye Xuan segera mengepalkan tangannya. Tidak apa-apa. Ouyang Ming tersenyum lagi dan berkata, alasan mengapa aku muncul di 18 Gunung Lianyun adalah untuk menyelidiki sesuatu. Aku melihat bahwa kamu pandai memanah, jadi aku ingin meminta bantuanmu. Jangan khawatir, setelah masalah ini selesai, aku akan memberimu 3 kristal kelas rendah. Apakah kamu sungguh menginginkan bantuanku? Ye Xuan berkata dengan heran, namun sesaat kemudian, dia tertegun. Kristal bermutu rendah. Ternyata itu adalah kristal bermutu rendah. Kristal yang cacat harganya 1 juta tael perak, sedangkan kristal yang kualitasnya rendah harganya 100 kali lipat dari kristal yang cacat, yakni 100 juta tael. 3 berarti 300 juta. Apa yang terjadi dengan inspektur kekaisaran ini yang meminta 300 juta? Bukankah dia terlalu kaya? Pekerjaan ini mungkin sangat berbahaya, kan? Ye Xuan menelan ludah dan bertanya. Makin tinggi harganya, makin berbahaya misinya. Lagi pula, Ouyang Ming di depannya berada di alam roh sejati, dan jika dia pun tidak dapat mengatasinya, maka itu pasti sangat sulit. Ini berbahaya, tapi kau akan baik-baik saja bersamaku di sini. Aku hanya butuh seorang pembantu. Kata Ouyang Ming. Ini. Ye Xuan masih sedikit ragu.
Dia hanya ke sini untuk menyelesaikan misi. Namun, ketiga kristal bermutu rendah itu sangat menggoda. Ini bisa menghemat banyak waktunya. Tahukah kamu, misi Fire Python miliknya hanya bernilai 1.500 poin. Hadiah atas bantuan ini adalah 20 kali lipat dari misi Fire Python. Tuan Ouyang, bisakah Anda lebih spesifik? Ye Xuan masih sedikit khawatir. Baiklah, kalau begitu kamu bersihkan dulu mayat-mayat monster ini, baru aku jelaskan pelan-pelan. Ouyang Ming melirik mayat monster itu. Hati Ye Xuan bergetar. Seperti yang diharapkan, Ouyang Ming tahu bahwa dia memiliki cincin Qiankun. Karena itu masalahnya, Ye Xuan tidak lagi menyembunyikannya. Kekuatannya memang bisa diterima, tetapi di hadapan seorang ahli alam roh sejati yang kuat dan telah melampaui ilmu bela diri, hal itu benar-benar tidak layak untuk disebutkan. Bahkan jika Ouyang Ming berdiri di sini dan memukulinya seharian, dia mungkin tidak akan bisa menyakitinya sedikitpun. Lagi pula, pertahanan jiwa sejati tidak dapat ditembus oleh kekuatan spiritual. Ye Xuan melahap semua mayat di tanah, lalu mengikuti Ouyang Ming pergi. Namun, Ouyang Ming juga terkejut. Dia menemukan bahwa ruang internal cincin Qiankun Ye Xuan begitu besar sehingga dapat menampung lebih dari 40 monster. Dia menduga bahwa ini pasti diperoleh Ye Xuan secara kebetulan. Lebih dari 40 monster ini bernilai sekitar 3 juta tael perak, dan Ye Xuan juga telah mendapat keuntungan yang cukup besar. Setelah itu, dia mengikuti Ouyang Ming pergi dan akhirnya berhenti di tempat yang tenang. Ye Xuan, aku penasaran apakah kamu pernah mendengar bahwa akhir-akhir ini ada beberapa serigala iblis dengan kristal tergantung di leher mereka yang berkeliaran di pegunungan Lianyun 18. Ouyang Ming bertanya setelah duduk. Ya, Ye Xuan mengangguk. Hal ini terjadi sejak lama, karena saat pertama kali bertemu Sue Qingqing, pihak lain sepertinya sedang mengejar seekor serigala iblis. Biar ku beritahu, ini sebenarnya dilakukan oleh orang tertentu. Dia sengaja menggantungkan batu kristal di leher serigala untuk menarik banyak prajurit ke pegunungan 18 Lianyun. Ouyang Ming menjelaskan. Mengapa hal itu menarik begitu banyak prajurit? Ye Xuan sedikit bingung. Karena dia membutuhkan banyak mayat manusia. Selama periode ini, banyak monster akan keluar setiap malam untuk memburu manusia, lalu menyeret mayat manusia ke ngarai yang dalam di pegunungan 18 Lianyun. Aku juga menemukan ngarai itu secara tidak sengaja. Saat aku menemukannya, sudah ada puluhan ribu mayat manusia di sana. Ouyang Ming mengerutkan kening. Setelah mendengar semua ini, Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Puluhan ribu mayat manusia. Mungkinkah seseorang sedang mempraktikkan sihir? Ye Xuan berkata tanpa berpikir. Mungkin, tapi aku belum menyelidikinya dengan jelas. Jika aku ingin menyelidikinya, aku harus turun ke ngarai, tetapi ada banyak monster burung yang berkeliaran di atas ngarai, jadi aku butuh seseorang untuk membantuku menyingkirkan monster di langit. Keterampilan memanahmu luar biasa, mungkin kau bisa membantuku turun ke ngarai dengan selamat. Ouyang Ming melanjutkan. Dia juga sangat beruntung bertemu Ye Xuan di tengah jalan, jika tidak, dia harus kembali ke kota untuk menemukan beberapa prajurit yang mahir memanah. Jadi begitulah adanya. Sekarang, Ye Xuan sudah mengerti keseluruhan ceritanya. Seseorang menggunakan sejumlah besar kristal palsu untuk menarik para prajurit ke Gunung 18 Lianyun, dan kemudian mengumpulkan mayat manusia untuk mempraktikkan sihir. Tetapi mengapa orang ini bisa mengendalikan monster? Ye Xuan tiba-tiba memikirkan pertanyaan ini lagi. Sebenarnya, aku tidak begitu yakin. Mungkin saja ada hubungannya dengan suatu kekuatan ratusan tahun yang lalu. Kekuatan itu disebut Beast God Cult. Mereka mampu mengendalikan monster dan bahkan dapat menyaingi seluruh dinasti di puncak kejayaan mereka. Ouyang Ming menjawab. Apa? Kekuatan yang dapat melawan dinasti. Ye Xuan berseru. Sekarang dia bukan lagi seorang pemula yang baru saja memasuki dunia lain. Selama kurun waktu ini, ia juga banyak membaca buku. Saat ini, ia berada di sebuah negara bernama Kekaisaran Xuanyang, yang terbagi menjadi 16 daerah. Yang ada di bawah kakinya disebut Kabupaten Nanlin. Kekaisaran dibagi menjadi beberapa tingkatan. Kekaisaran Xuanyang adalah kekaisaran tingkat rendah, dan di atasnya ada kekaisaran tingkat menengah dan kekaisaran tingkat tinggi.
Di atas kekaisaran yang maju adalah dinasti. Sistem Super Devouring. Bab 95, Ngarai 10.000 Mayat. Ada ratusan kerajaan di area ini, tetapi hanya 4 dinasti. Bahkan jika 10 kerajaan tingkat tinggi digabung, kemungkinan besar mereka tidak akan sebanding dengan satu dinasti. Namun, ratusan tahun yang lalu, ada kekuatan yang mampu menyaingi dinasti tersebut. Seberapa kuatkah itu? Tuan Ouyang, mengapa sekte Dewa Binatang yang begitu kuat itu musnah? Ye Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kultus Dewa Binatang berkembang pesat. Setelah bangkit, ia mencapai tingkat kekaisaran maju hanya dalam beberapa dekade. 100 tahun kemudian, ia mampu menyaingi dinasti. 4 dinasti besar di wilayah timurku takut ia akan terus tumbuh kuat, jadi mereka bersatu untuk menghancurkannya. Namun, kehancurannya tidak tuntas. Tanpa diduga, ada sisa-sisa kultus Dewa Binatang di Kekaisaran Suanyangku. Ouyang Ming berkata perlahan. Ye Xuan terdiam beberapa detik untuk mencerna informasi ini. Setelah beberapa lama, dia melanjutkan, jadi, setelah kultus Dewa Binatang dihancurkan, sebagian sisa-sisanya melarikan diri ke Kekaisaran Suanyang dan bersembunyi di sana. Ya, jadi masalah ini harus diselidiki secara menyeluruh. Jika mereka memang sisa-sisa sekte Dewa Binatang, maka mereka harus dibasmi. Jika tidak, Kekaisaran Suanyang akan ditaklukkan oleh sekelompok monster, dan seluruh kekaisaran akan hancur. Ouyang Ming mengangguk. Ye Xuan juga memahami keseriusan situasi, tapi dia masih sedikit ragu. Tuan Ouyang, monster-monster itu ada di level berapa? Seharusnya tidak ada monster level 10, kan? Ye Xuan bertanya dengan takut-takut. Meskipun sekarang ia dapat berhadapan dengan monster tingkat 9, monster tingkat ke-10 setara dengan prajurit di seni bela diri tingkat ke-10. Ia mungkin dapat menghadapi satu monster saja, namun jika ada satu atau dua monster, atau jika ia berhadapan dengan segerombolan monster, maka tamatlah riwayatnya. Jangan khawatir, ngarai ini berada di pegunungan ke-16 dan tidak akan ada monster level 10 di sana. Ouyang Ming menjawab. Itu bagus. Ye Xuan menghela napas lega. Jika itu hanya monster tingkat 9, dia tidak bisa mengalahkannya, tetapi dia masih bisa melarikan diri. Dia memikirkannya sejenak, lalu akhirnya mengangguk dan setuju, baiklah, saya bersedia membantu. Itu hanya untuk membantu Ouyang Ming menyerang monster tingkat 9 di langit, tetapi dia bisa mendapatkan 300 juta tael perak untuk itu. Kesepakatan ini sungguh bernilai. Tapi bukankah ini agak berlebihan? Baiklah, terima kasih banyak, adik kecil. Aku sudah berjanji sebelumnya bahwa selama kau melakukan kebaikan ini, aku akan memberimu 3 kristal kelas rendah sebagai hadiah. Ouyang Ming berkata, dan tiba-tiba sebuah busur emas muncul di tangannya. Dia menyerahkannya kepada Ye Xuan dan berkata, busur elang emas ini adalah senjata spiritual tingkat rendah. Kamu dapat menggunakannya terlebih dahulu dan mengembalikannya kepadaku setelah tugas selesai. Atau kamu dapat mengambilnya sebagai hadiah. Mendesis. Ye Xuan menarik napas dalam-dalam sebelum selesai berbicara. Ya ampun, inspektur berbeda. Hal pertama yang ia gunakan adalah senjata spiritual. Namun, busur panah merupakan senjata yang tidak banyak orang yang menggunakannya, sehingga senjata spiritual tersebut harganya tidak akan terlalu mahal, namun nilainya sudah pasti lebih dari 300 juta. Jadi, Ye Xuan telah membuat keputusan untuk mengambil busur elang emas ini. Tes, senjata spiritual lainnya. Aku bisa melahapnya saat tidak digunakan. Itu jauh lebih berguna daripada 3 kristal kelas rendah. Ye Xuan mengambil busur elang emas dan diam-diam bersukacita dalam hatinya. Saat itu, kekuatan Lu Buping meningkat pesat dengan bantuan belati cahaya dingin. Namun, hari ini, Ye Xuan juga mendapatkannya. Dengan busur elang emas ini, ia memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi monster tingkat ke-10. Belum lagi monster tingkat ke-10, bahkan pesawat terbang pun bisa ditembak jatuh. Tuan Ouyang, jangan khawatir, saya pasti bisa menyelesaikan tugas ini. Ye Xuan berkata dengan serius. Dia dapat merasakan bahwa busur elang emas di tangannya belum pernah digunakan oleh siapapun sebelumnya. Seharusnya itu dilakukan belum lama ini. Itu benar-benar dibuat khusus untuknya. Ya. Ouyang Ming menatap Ye Xuan dengan ekspresi puas,
Lalu berkata, hari ini aku beruntung bisa bertemu dengan seorang jenius sepertimu. Setelah kejadian ini selesai, aku akan memberimu keberuntungan besar. Keberuntungan besar. Mendengar ini, mata Yesuan tak kuasa menahan diri untuk memancarkan dua sinar cahaya. Mungkinkah Ouyang Ming ingin merekomendasikannya untuk menjadi pejabat di Kekaisaran Suanyang? Dengan kualifikasinya, dia setidaknya bisa menjadi penguasa kota besar, bukan? Terima kasih, Tuan Ouyang. Kapan kita berangkat? Yesuan sudah tidak sabar. Selama dia menyelesaikan tugasnya, busur elang emas akan menjadi miliknya, dan dia bahkan bisa menjadi pejabat di Kekaisaran Suanyang. Memikirkannya saja membuatnya gembira. Semakin tinggi pangkat resmi Anda, semakin cepat Anda dapat menghasilkan uang dan mendapat promosi, dan kemudian Anda bisa menarik perhatian kekaisaran. Ini adalah siklus tanpa akhir. Ayo berangkat sekarang tanpa menunda lagi. Ouyang Ming tiba-tiba berdiri. Oke. Yesuan berdiri dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Lalu, keduanya bergegas menuju ke kedalaman. Dalam perjalanan, Ouyang Ming juga terkejut, karena dia mendapati fisik Yesuan sangat kuat, dan kecepatan ledakannya tidak kalah dari seorang prajurit seni bela diri tingkat ke-10. Dia memang jenius. Kualifikasinya mungkin lebih baik daripada Fan Jun. Jika dia bisa direkrut, dia akan menjadi kartu truf yang kuat di tim Ouyang Ming saya. Dia pasti akan membuat gebrakan dalam kompetisi ini. Ouyang Ming berpikir dalam hati. Titik. Yesuan dan Ouyang Ming sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah hari, mereka memasuki pegunungan ke-16 Lianyun. Kemudian, di bawah bimbingan Ouyang Ming, Yesuan akhirnya melihat ngarai itu. Sebelum dia mendekat, dia mencium bau amis yang hampir membuatnya muntah. Menjijikkan sekali, Yesuan buru-buru menutup hidungnya. Meski begitu, dia tetap merasa tidak nyaman. Yesuan, lihatlah ke bawah ngarai. Ouyang Ming berjalan ke tepi tebing dan berkata. Yesuan mengikutinya, dan langsung terhuyung-huyung, hampir jatuh dari tebing. Ada banyak sekali anggota tubuh dan lengan manusia yang bertumpuk di dasar ngarai. Semuanya merah cerah. Darah mereka mengalir ke sebuah gua di kejauhan. Sisa-sisa sekte Dewa Binatang seharusnya ada di dalam gua itu, tapi tebing di sini terlalu tinggi dan sangat sulit untuk didaki, dan ada monster yang berpatroli, jadi aku hanya bisa mencapai dasarnya dengan bantuanmu. Ouyang Ming berkata, lalu tiba-tiba mengerutkan kening, lalu menoleh dan berkata, monster-monster yang berpatroli itu ada di sini, Yesuan, kamu datang untuk menghadapi mereka. Yesuan mengikuti arah pandangan Ouyang Ming, dan benar saja, sekelompok monster burung terbang dari kejauhan, dan ukuran mereka mirip dengan yang baru saja mereka temui. Baru saja Yesuan menggunakan senjata biasa tingkat atas, tapi sekarang, busur elang emas di tangannya adalah senjata spiritual yang dapat meningkatkan kekuatan-kekuatan spiritual secara signifikan. Ayo, biarkan kau merasakan seranganku saat ini. Mata Yesuan berbinar, lalu dia tiba-tiba menarik busur elang emas. Senjata rohani itu layak disebut sebagai senjata rohani. Bahkan dengan darah ratusan binatang buas yang mengandung 200 saripati darah, Yesuan masih belum mampu menarik busur elang emas ke kekuatan penuhnya. Tapi, itu sudah cukup. Desir. Cahaya dingin melesat keluar dan langsung terbagi menjadi 9 sinar, melesat ke arah kawanan monster itu. Segera setelah itu, sebuah sosok jatuh dari kelompok monster itu. Begitu kuatnya, kecepatan dan ukuran panah energi spiritualnya 2 kali lebih besar.